Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Apa kabar nih historita semuanya? Semoga selalu sehat ya. By the way, aku mau ngucapin selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. By the way, aku mau nanya nih sama kalian, apa sih yang paling kalian kangenin di bulan puasa? Apakah momen-momen sahur, momen ketika buka puasa bareng, momen ketika nonton iklan-iklan sirup marjan? Coba ya komen di bawah momen apa yang paling kalian rindukan ketika bulan puasa. Oke, di video cerita kali ini aku akan membahas tentang dinasti Seljuk. Tentunya ini juga merupakan request dari para historitas kalian. Jadi kalau misalnya nih kalian juga punya request-request yang lain, silahkan DM aku di Instagram @rita.nurmaliza atau kalian bisa komen aja di bawah. Nanti aku cek, kalau misalnya banyak banget yang request, nanti aku akan bikinin ceritanya. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya ya. Tapi kalian udah pernah denger kan tentang dinasti Seljuk? Kira-kira bagaimana ya awal kemunculan dinasti Seljuk ini? Penasaran dengan ceritanya? Make sure to keep on watching. Nama dinasti Seljuk diambil dari sebuah nama seorang tokoh yang berasal dari keturunan Turki, yaitu Seljuk bin Tukok. Dia berasal dari kabilah kecil keturunan Turki, yakni kabilah Kunuk. Kabilah ini bersama 20 kabilah kecil lainnya bersatu membentuk rumpun Gus. Awalnya gabungan kabilah ini tidak memiliki nama, teman-teman. Sehingga muncullah tokoh Seljuk, putra Tukok, yang mempersatukan mereka dengan memberi nama suku Seljuk. Seljuk dikenal sebagai seorang orator ulung dan dermawan. Oleh karena itu, dia disukai dan ditaati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, pihak istri Raja Turki khawatir jika Seljuk melakukan pemberontakan. Karena kan masyarakat nih pada pro sama dia ya. Jadi istrinya Raja Turki ini takutlah kalau misalnya Seljuk ini tiba-tiba memberontak gitu. Akhirnya adalah rencana untuk membunuh Seljuk secara licik. Tapi untungnya Seljuk sendiri mengetahui rencana jahat tersebut. Lalu dia mengumpulkan pasukannya dan membawa mereka ke kota Janat. Mereka tinggal di sana dan bertetangga dengan kaum muslimin di negeri Turkistan. Dan ketika Seljuk ini melihat perilaku orang Islam di sana yang baik, berakhlak gitu ya, akhirnya dia pun memeluk agama Islam. Dan kabilah Gus pun juga memeluk agama Islam. Masya Allah. Nah, sejak saat itulah Seljuk mulai melakukan perlawanan dan peperangan melawan orang-orang Turki yang kafir. Akhirnya, dia pun mampu mengusir bawahan Raja Turki dan menghapus pajak atas kaum muslimin. Nah, menurut para sejarawan, suku Seljuk memeluk agama Islam pada sekitar akhir abad keempat Hijriah atau 10 Masehi dengan bermazhab Sunni. Bangsa Seljuk tinggal di daerah Jundi, yaitu suatu daerah yang merupakan bagian dari Asia Kecil yang dikuasai oleh dinasti Samaniyah yang dipimpin oleh Amir Abdul Al-Malik Ibnu Nuh. Tempat tinggal bangsa Seljuk ini berdekatan dengan kaum Samaniyah dan Ghaznah yang merupakan dua dinasti yang saling bersitegang dan terkadang terjadi pertikaian atau peperangan di antara mereka. Seljuk dan orang-orang yang setia kepadanya kemudian menyelamatkan diri dengan melarikan diri ke arah barat, yaitu daerah Jundi tadi, teman-teman. Kondisi ini memberikan ruang kosong kepada kaum Seljuk untuk menunjukkan eksistensinya dengan cara memberikan tendensinya kepada salah satu dari dua dinasti yang sedang berseteru tersebut, yaitu kepada dinasti Samaniyah. Dan sebagai imbalannya, dinasti Samaniyah memberikan keleluasaan bagi kaum Seljuk untuk bertempat berdekatan dengan Sihun. Pada tahun 389 Hijriah atau 999 Masehi, dinasti Samaniyah mengalami kemunduran yang signifikan. Maka di saat itu kaum Seljuk berada di garda terdepan dalam meneruskan perlawanan terhadap dinasti Ghaznah. Sepeninggal Seljuk,
kepemimpinannya kemudian diteruskan oleh putranya, yaitu Arselan. Namun kepemimpinan Arselan harus berakhir atas kelicikan Sultan Mahmud, yaitu seorang pemimpin dinasti Ghaznah yang pura-pura baik dan kemudian menangkap dan memenjarakan Arselan. Selanjutnya, tampuk kekuasaan Seljuk kemudian diambil alih oleh Mikhail yang merupakan saudara Arselan. Namun sayangnya nasib Mikhail sama seperti kakaknya ya, yaitu terperdaya atas liciknya Sultan Mahmud pada tahun 418 Hijriah atau 1027 Masehi. Sultan Mahmud menyerang dan memporak-porandakan kaum Seljuk yang berujung pada kematian Mikhail. Mikhail mempunyai 2 orang putra yang selanjutnya menjadi penerus kepemimpinan kaum Seljuk dan sekaligus penggagas berdirinya dinasti Seljukiyah, yaitu Jugrilbek dan Tugrilbek. Sepeninggal Sultan Mahmud, dinasti Ghaznah mengalami kemunduran karena Mas'ud yang menjadi penerusnya tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menjadi seorang pemimpin negara. Di lain sisi, kaum Seljuk terus merongrong dinasti Ghaznah yang mulai rapuh, yang pada akhirnya usaha mereka ini membuahkan hasil dengan tewasnya Mas'ud, putra Sultan Mahmud, dan mundurnya kaum Ghaznah meninggalkan Khurasan menuju India dalam sebuah pertempuran pada tahun 1037 Masehi. Maka ketika itu juga Tugrilbek mengumumkan pendirian dinasti Seljuk, dan mereka ini mampu merebut Merv dari Nishabur dari genggaman kekuasaan Ghaznah. Kemudian mereka juga merebut Balkh, Jurjan, Tabaristan, Khwarezmian, Hamadan, Rai, dan Isfahan, serta pemerintah Buwayhi yang tunduk di bawah kendali mereka. Pada masa pemerintahan Seljuk ini, mereka menguasai dan memerintah di Baghdad selama sekitar 93 tahun, yaitu dari tahun 1037 Masehi hingga 1127 Masehi. Pencapaian gemilang yang dilakukan oleh pemerintahan Tugrilbek adalah menguasai Baghdad dan mengakhiri dinasti Buwayhi yang pada saat itu dipimpin oleh Al-Malik Al-Rahim dengan panglima tentaranya yaitu Al-Basasiri, serta menguasai beberapa wilayah yang telah aku sebutkan tadi, teman-teman. Nah, atas dasar pencapaian Tugrilbek tadi, akhirnya dia mendapatkan 2 gelar. Yang pertama, Yamin Amir Al-Mu'minin. Gelar ini diperoleh karena menumpas Bani Buwayhi di Baghdad. Gelar yang kedua, Malik Al-Sharqi Al-Gharb. Gelar ini diperoleh karena menewaskan Al-Basasiri dan mengembalikan kekuasaan Khalifah Al-Qaim. Setelah Tugrilbek meninggal, kepemimpinan diteruskan oleh Alp Arselan, yaitu keponakan dari Tugrilbek, karena dia ini nggak punya anak laki-laki. Nah, dia pun memerintah sejak tahun 1063 Masehi hingga 1072 Masehi. Perluasan daerah yang sudah dimulai pada kepemimpinan Tugrilbek dilanjutkan oleh Alp Arselan ke arah barat sampai pusat kebudayaan Romawi di Asia Kecil, yaitu Bizantium. Dalam gerakan ekspansi itu terdapat peristiwa penting nih teman-teman, yaitu yang dikenal dengan peristiwa Manzikert, di mana tentara Alp Arselan berhasil mengalahkan kekuatan besar tentara Romawi yang terdiri dari tentara Romawi, Gus, Al-Akraj, Al-Hajj, Perancis, dan Armenia. Peristiwa ini dinilai oleh banyak sejarawan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap rentetan sejarah peperangan besar antara kaum muslimin dengan kaum Nasrani. Pada periode inilah kaum Seljuk mencapai kejayaannya. Wilayah kekuasaannya membentang mulai dari Kasgar, satu kota di ujung wilayah Turki, sampai ke Yerusalem, dan luasnya dari wilayah Konstantinopel sampai ke Laut Kaspia. Atas dasar ini, dinasti Seljuk dikenal gemar melakukan ekspansi perluasan wilayah, seperti halnya penguasa Turki Utsmani yang di kemudian hari berhasil mendirikan sebuah imperium besar pada abad ke-14 Masehi. Penaklukan wilayah-wilayah tersebut membawa mereka kepada hubungan yang dekat dengan peradaban-peradaban besar dunia. Dan salah satu wujud dari peradaban tersebut adalah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat,
dan ilmu-ilmu lainnya. Kekuasaan dinasti Seljuk dimulai pada tahun 1075 Masehi hingga tahun 1258 Masehi. Dinasti Seljuk memiliki penguasa yang sangat kuat dan juga berpengaruh ya teman-teman. Mau tahu siapa aja penguasanya? Nah, ini dia daftar-daftarnya. Sepeninggal Sultan Malik Shah, kepemimpinan diteruskan oleh anaknya yaitu Barkiaruk. Pada masa inilah dinasti Seljuk kemudian mengalami kemunduran. Terdapat beberapa faktor ya yang melatar belakangi kemunduran pemerintahan atau yang menyebabkan runtuhnya dinasti Seljuk. Yaitu yang pertama adanya konflik internal. Jadi antara saudara, paman, anak-anak mereka ini memperebutkan tonggak kepemimpinan. Yang kedua, lemahnya para khalifah Abbasiyah untuk andil dalam dinasti Seljuk, sehingga kekhalifahan tidak mampu menolak atau mengarahkan siapa saja yang akan duduk di kursi Kesultanan Seljuk. Yang ketiga, ketidakmampuan pemerintah Seljuk dalam menyatukan wilayah Syam, Mesir, dan Irak di bawah panji kekuasaan Bani Seljuk. Yang keempat, terjadi gesekan besar dalam kekuasaan Seljuk sehingga menimbulkan bentrokan militer yang terus-menerus. Dan yang kelima, konspirasi orang-orang aliran Batiniyah terhadap Kesultanan Seljuk dan juga membunuh para sultan dan beberapa komandannya. Setelah Malik Shah meninggal pada 1092, Seljuk pun mulai melemah. Dan pada 1192, dinasti mereka pun runtuh. Kesultanan Seljuk Raya kemudian terpecah menjadi beberapa kesultanan kecil. Ketika Mongol datang menyerbu Asia Barat, Bizantium dan Seljuk berperang bersama-sama melawan Mongol. Akan tetapi sayangnya mereka kalah. Dan pada tahun 1243 Masehi, Mongol merebut Iran dan Anatolia atau kalau sekarang Turki modern ya teman-teman. Nah, setelah kekaisaran Mongol runtuh, salah satu Sultan Seljuk yang bernama Utsman mendirikan kesultanan baru yang disebut Utsmaniyah. Nah, gimana teman-teman? Menarik banget kan ya ceritanya? Ternyata Kesultanan Utsmaniyah yang kita tahu atau Ottoman yang kita tahu selama ini itu terkait dengan dinasti Seljuk. Well, itu dia untuk cerita kali ini. Thank you so much for watching. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang lengkap, kurang tepat, atau kalian punya informasi tambahan, silahkan komen di bawah. Yuk kita sharing sama-sama. Kalau misalnya kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. Oh ya, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @rita.nurmaliza. Juga follow nih nurmaliza.merch. Di sana ada merchandise dengan gambar-gambar Qasem Sultan, Hurrem Sultan, dan juga Mihrimah Sultan. Pokoknya langsung aja deh dicek nurmaliza.merch, atau kalian bisa langsung cek Shopee-nya karena di sana banyak banget merchandise yang menarik buat kalian, khusus buat Historita dari aku. Anyway, thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys.